yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jemaah salat maghrib yang berhadir pada kesempatan yang sangat berkah ini. Puji dan syukur mari bersama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga dapat kembali hadir meringankan langkah dalam rangka menunaikan salat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga yang hadir pada kesempatan kali ini merupakan bagian dari golongan umat-umatnya yang nanti di hari kemudian kelak akan memperoleh syafaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sebenarnya kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil tauladan, contoh yang baik pada diri Nabi. Itu perintah Allah. Ada dua Nabi yang melekat kalimat uswatun hasanah pada diri keduanya. Siapa yang pertama? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Al-Mumtahanah Allah menjelaskan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh pada diri Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya terdapat suri tauladan yang baik. Apa kira-kira Bapak Ibu yang mau kita ambil dari kehidupan Nabi Allah Ibrahim? Ternyata Nabi Allah Ibrahim seorang hamba Allah, seorang Rasul yang benar-benar cinta dan taat kepada Allah saja, tidak kepada selainnya, kepada Allah saja. Bagaimana cinta dan taatnya kepada Allah, dia korbankan apa yang diminta oleh Allah. Coba Bapak Ibu bayangkan 86 tahun 86 tahun Nabi Allah Ibrahim belum dikaruniai keturunan, padahal dia sangat mengharapkan keturunan untuk menyambung risalah dakwah tauhid. Tapi sampai dengan umur 86 tahun belum ada anak. Nabi Allah Ibrahim tidak berputus asa dan tidak berputus asa kepada Allah. Terus berdoa siang dan malam, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Terus berdoa. Walaupun umur dia sudah 80-an. Sudah kayaknya tidak mungkin lagi untuk melahirkan. Istrinya itu Sarah, tetapi dia tidak berputus asa. Pada akhirnya maka dia menikah dengan Siti Hajar. Maka dengan istrinya Siti Hajar dikaruniai oleh Allah keturunan yang diberi nama Ismail alaihissalam. Dari sini kita ambil kesimpulan, Pak. Ada orang di kampung-kampung kita mengatakan, kalau payah punya anak, ambillah anak orang menjadi pemancing. Ya Bu, kalau payah punya anak, ambil anak orang jadi pemancing. Ternyata salah rupanya. Nabi Ibrahim tidak mengambil anak dia rupanya. Apa yang dia pilih? Ditambahnya istrinya. Begitu rupanya. Tapi bukan anak yang diambil untuk memancing, tapi mengambil istrinya, menambah istrinya. Itu yang benar-benarnya. Itu Pak. Itu yang benar-benarnya. Tapi kita kan di lapangan tidak seperti itu kan. Kalau udah sulit kamu punya anak, ambil anak orang, pancing. Mudah-mudahan dengan ada anak itu nanti berantak. Kan gitu. Tapi dalam sejarah sebenarnya tidak kan. Tidak ada. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pada saat Nabi Ismail kecil lahir, kemudian istrinya Siti Hajar dalam kepayahan, belum lagi terlalu lama dia harus melahirkan. Apa perintah Allah? Wahai Ibrahim, antarkan anak dan istrimu ke satu tempat yang laisa insun wala syai'un, tak ada sesuatu dan tak ada manusia. Bagaimana sikap Nabi Allah Ibrahim?
Sami'na wa ata'na, aku dengar, aku laksanakan perintah Allah. Kalau dalam Quran itu disebut itu termasuk nabi yang benar-benar secara sempurna melaksanakan dan menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya, Nabi Ibrahim. Fa'atammahunna, maka dia menyempurnakan, mengakui, mengikuti apa yang menerima apa yang diujikan oleh Allah. Di antaranya Pak, anak yang kecil diantar bersama istri yang lagi payah melahirkan, diantar ke tempat, tak ada apa-apa di sana. Begitu Ibrahim mau pulang, lalu istrinya Sarah Hajar ini menatap Ibrahim mau pulang ke belakang begini, tak berani menatap wajah istrinya, tak tahan, air mata bercucuran terus. Apa kata Hajar? Wahai abang Anda, kenapa engkau meninggalkan kami di tempat yang tidak ada apa-apa di sini? Sekarang itu ramai itu Pak, Mesri. Dulu tak ada apa-apa. Diam Ibrahim. Ditanya lagi sama Sarah, kenapa kau tinggalkan kami wahai abang Anda? Kok tega sekali kau meninggalkan kami di tempat ini? Diam. Pada akhirnya dijawab, haza min amrillah, ini perintah Allah. Apa jawab Siti saja? Kalau memang ini perintah Allah, tinggalkan. Karena Allah tidak akan menyanyiakan kami di sini. Itulah dia. Bayangkan, sudah 86 tahun belum punya keturunan, begitu dapat keturunan disuruh antarkan ke satu tempat yang tak ada apa-apa di situ. Diantarkannya, ya Allah. Pulang dia ke Palestina. 13 tahun menurut satu riwayat, ada yang mengatakan 16 tahun dia tinggalkan anak istrinya di Mesir. Ada keinginan untuk melihat kembali bagaimana keadaan anak dan istri saya yang saya tinggalkan 16 tahun yang lalu. Berangkat dari Palestina menuju Mesir. Sesampainya di tempat anak dan istrinya, tengah dia melepaskan kerinduannya kepada putranya. Apa perintah Allah? Wahai Ibrahim, sembelih anak. Itu perintah Allah. Bagaimana sikap Nabi Allah Ibrahim? Baiklah, akan aku sembelih. Dia dialog dengan anaknya Ismail. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku diperintahkan untuk menyembelih leher engkau. Bagaimana kira-kira pandangan? Apa jawab Ismail kecil? Ya if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan wahai ayah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah aku termasuk orang-orang yang bersabar. Disembelihnya anaknya. 86 tahun belum punya anak, dapat anak disuruh antar, tengah melepaskan kerinduan disuruh potong anaknya. Bagaimana sikap Nabi Allah Ibrahim? Oke, siap. Itu yang mau kita contoh. Kita contoh ya. Kehidupan kita hari ini Bapak Ibu tidak terlalu baik-baik saja, karena barangkali hati kita masih mendua, cinta kita masih berbagi kepada dunia dan kepada Allah. Kalau cinta Bapak Ibu lebih besar kepada Allah daripada cinta Bapak Ibu kepada dunia dan isinya, janji Allah, man 'amila shalihan wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal dan beriman, orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, mereka beriman kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kehidupan yang baik kepadanya. Cintanya itu Pak, cinta benar kepada Allah, taat benar kepada Allah. Kita kan taat, kita pilih-pilih. Kalau lagi-lagi enak taat, kalau tidak enak kita lawan hukum Allah ini. Kayaknya nggak sesuai lagi di keadaan zaman ini Al-Quran ini, kita lawan. Berani kita mengatakan Al-Quran kita sesuai lagi dengan keadaan zaman. Itu udah luar biasa itu. Memang adanya orang yang tidak beriman kepada Allah, adanya orang yang tidak taat kepada Allah, tidak cinta kepada Allah, hidupnya mewah ada. Tapi bukan orang beriman ini, orang kafir, orang yang tidak beriman, orang kafir. Kalau orang kafir gak usah kita cerita. Orang kafir itu akan diberikan oleh Allah kemuliaan dunia kepada mereka.
Itu sudah janji Allah. Dan setiap apa yang mereka lakukan dalam bentuk kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah di dunia ini. Maka nanti di akhir ketika mereka menuntut balasan di hadapan Allah, sudah tidak ada lagi yang mau dibalas karena Allah sudah memberikan balasan ketika hidup di dunia. Makanya berarti orang paham sukses kan? Gak tahu agama, gak tahu apa-apa di dunia, mobil bertambah, harta bertambah, sukses segala macam usaha dan yang ia laksanakan. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada kebaikan yang mereka tabur di permukaan bumi ini kecuali semuanya dibalas oleh Allah. Beda dengan kita yang beriman, kebaikan yang Bapak tanamkan, torehkan di dalam kehidupan dunia, Allah akan menunda pembalasannya. Nanti di akhirat dia akan diberikan balasan. Balasan di akhirat jauh lebih besar dibanding balasan dunia. Ada seorang sahabat Nabi yang berebut dengan Nabi menuju masjid. Inilah yang agak aneh seorang sahabat ini. Berebut dengan Nabi datang ke masjid. Padahal tempat dia tinggal Pak, perjalanan dari rumah dia ke masjid 3 jam jalan kaki. Tapi dia berebut lebih duluan datang dari Nabi. Berebut mana duluan. Habis dia sholat rajin pulang. Pada satu saat dia tidak datang lagi ke masjid. Lalu Rasulullah bertanya, di mana sepulang? Setelah mereka habis sholat, ditanya, ternyata si Fulan sudah meninggal dunia. Orang yang tadinya jalan kaki 3 jam dari rumah menuju masjid meninggal dunia. Datang Rasul, ditanya istrinya, bagaimana keadaan suami saya sudah tidak ada. Ada 3 pesan yang ia sampaikan kepada saya. Yang pertama, kurang besar. Yang kedua, kurang panjang, kurang jauh. Yang ketiga, kurang banyak. Apa maksud itu? Allah Rasul menjelaskan, kurang panjang itu kurang jauh, maksudnya perjalanan dia dari rumah ke masjid jalan kaki itu dianggap kurang jauh karena Allah memperlihatkan pahala ketika dia akan wafat. Allah perlihatkan pahala yang dia dapat ketika dia wafat. Maka dia katakan, aduh kurang jauh. Ternyata 3 jam perjalanannya dari rumah menuju masjid kurang jauh ternyata. Kenapa? Karena Allah sudah memperlihatkan pahala akhirat itu kepada manusia. Bapak pun kalau diperlihatkan pahala akhirat, saya yakin tak ada lagi yang berdosa. Mau masuk surga semua. Rasulullah itu sudah melihat surga itu Pak. Rasulullah itu sudah melihat neraka. Bapak belum pernah. Andai kata Allah perlihatkan satu kebaikan yang Bapak Ibu lakukan, yakin saya tak akan ada lagi pekerjaan hari-hari kecuali ibadah. Iya kan? Ibadah. Lalu ada pesannya, kenapa tidak semua? Pesan dia, kenapa tidak semua? Rupanya pernah dia memberikan bantuan kepada orang. Ada kue dia itu 1 biji. Ada orang meminta untuk buat kue, diminta orang, dikasihnya separuh. Ternyata Allah memperlihatkan pahala dia mengasih makanan separuh kepada orang yang meminta tadi jauh besar pahalanya. Maka dia katakan, kenapa tidak semua? Ketika dia meninggal itu, kenapa tidak semua? Karena Allah sudah memperlihatkan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu rahimahullah, itulah orang beriman nanti di akhirat akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yang melekat suri tauladan pada dirinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tidak ada. Nabi Ibrahim uswatun hasanah. Yang kedua Nabi Muhammad uswatun hasanah. Surah Al-Ahzab tadi ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagi kamu. Tauhid. Nah, kita diperintahkan mencontoh, mentauladani Nabi. Bagaimana caranya? Mesti kita pelajari sejarah Nabi.
Mesti kita ulang kembali sejarah kehidupan Nabi supaya kita tahu apa nilai-nilai yang menjadi uswatun hasanah untuk kita contoh pada diri Nabi. Maka zaman sekarang Bapak Ibu sudah tidak ada lagi pelajaran sejarah Nabi, sejarah kehidupan Nabi di sekolah-sekolah ibtidaiyah macam dahulu. Dulu saya sekolah ada pelajaran tarikh. Saya pernah Bapak ikut tarikh, pelajaran yang punya kecil lagi. Itu kita baca sejarah kehidupan Nabi mulai lahir sampai wafat. Tarikh sekecil itu. Ada sekarang tak ada sejarah lagi. Tidak ada pelajaran tarikh sekarang. Sudah sulit, tidak dapat orang lagi. Bagaimana orang mau mempelajari sejarah kehidupan baginda Nabi ini sudah tidak ada lagi. Maka dibentuklah majelis taklim, dikasih merek Maulid. Dibentuklah majelis taklim, dikasih merek Maulid. Di dalamnya dibicarakan sejarah kehidupan Nabi mulai dari lahir sampai wafatnya. Maka dari situ kita nanti belajar untuk mencontoh yang baik dari Nabi. Itulah dalilnya Maulid itu. Memang kalau Maulid dicari nggak ada itu dalam Quran. Perintah memperingati Maulid dalam Quran dalam hadis tidak ada itu, nggak ada. Tapi perintah mencontoh Nabi ada. Bagaimana kita mencontoh Nabi kalau kita tidak baca sejarahnya? Bagaimana cara kita membaca sejarahnya dalam majelis taklim yang membicarakan tentang sejarah kehidupan Nabi? Maka kalau ada Maulid tak ada berkisah masalah sejarah hidup Nabi, bid'ah itu Maulid itu. Ada itu Pak, peringatan Maulid malam hari ini langsung saja Pak, tak usah lagi kita kaji masalah sejarah kehidupan Nabi, langsung saja kita Pak, pandangan umum itu salah itu. Maka kalau Bapak membuat Maulid harus ada sejarah kehidupan dibicarakan di dalamnya supaya tidak bid'ah itu Maulid itu. Itulah asalnya. Jadi Maulid itu hanya merek saja, di dalamnya isinya majelis taklim. Majelis taklim. Bisa Ustaz kami undang malam Selasa, apa itu ceramah agama? Masalah apa? Kisah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti habis itu kita baca Quran, habis itu kita makan ya. Oke. Tapi jangan ada Maulid ya, jangan peringatan Maulid, saya tak mau. Itulah Maulid itu Pak. Ustaz bisa bersedia kami panggil ceramah tentang sejarah kehidupan Nabi lah, baca-baca Quran kita kemudian makan. Oke, saya siap datang. Asal jangan peringatan Maulid, saya tak mau bid'ah itu. Tapi itulah Maulid itu, membicarakan tentang sejarah kehidupan. Itulah Maulid itu. Kalau kita adakan Maulid, dari mana Bapak saya bisa belajar sejarah? Coba. Di sekolah tidak ada lagi. Di mana coba? Kalau kami dulu tidak ada tarikh. Pelajaran itu di Barjanji itu kan dibuka itu Pak kan, dibuka sejarah Al-Barjanji itu. Jadi membicarakan, mengingat kembali sejarah kehidupan Nabi ini. Kenapa dalam bentuk berjanji dengan syair-syair? Biasanya orang Pak lebih gampang memahaminya, lebih gampang mengingatnya kalau pakai lagu. Maka dibuatlah syair itu berjanji. Walamma tamma min hamlihi, syair supaya gampang. Ibu lagi kalau dipakai syair dibikin ustaz itu, ceramah itu gampang mengingatnya kan Bu. Apa? Sholawat itu bisa dapat ibu. Sholawat itu karena ada syairnya. Coba tuh seperti saya. Lepas mau saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita. Lambat dapatnya, tapi kalau salatullah salamullah gampang. Makanya itulah dasarnya dibuat orang dikarang Al-Barjanji yang isinya kisah kehidupan Nabi. Dan kita diperintah mencontoh. Yang dilarang itu memperingati hari ulang tahun kelahiran kita, tapi dengan cara dunia luar. Tidak boleh. Hari ulang tahun itu boleh diperingati Pak. Apa kenapa itu? Hari ulang tahun ya? Boleh diperingati Pak. Sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah itu. Boleh. Ulang tahun anak bapak, ulang tahun bapak yang itu boleh, tapi yang dibicarakan, dipersoalkan para ulama kita cara itu.
ulang tahun ibu. Coba kalau ulang tahun. Pertama, sudah tahu lilin itu mau dimatikan, mau dipadamkan. Kok dinyalakan? Yuk, kan ulang tahun itu kan dipasang lilin, dibakar. Udah tahu itu mau ditiup, kok dibakar? Ada apa? Pusing juga aku pikir kan. Mendingan gak usah dibakar sekali, udah mati memang. Kan kalau dibakar itu juga. 10 umurnya, 10 lilinnya dibakar. Habis dibakar pada panjang umurnya serta mulia. Mana kan panjang umurnya lilinnya dimatikan? Mati juga. Umur minta panjang tapi matikan lilinnya. Itu aneh juga saya. Untuk bapak, mungkin bapak ibu Mas amat ya. Kalau saya jadi pikiran saya, ini aneh juga nampaknya. Makanya saya tidak mau saya tunggu. Kalau ibu undang ada ulang tahun di rumah, saya datang tidak. Kecuali ibu ulang tahun, ibunya puasa yang ulang tahun, kemudian panggil anak yatim ke rumah, kasih amplop, kasih makanan, baca doa, itu ulang tahun Islami lah barangkali. Begitu bu, ya, dan ikut itu. Apalagi kalau kita mengumpus api majusi itu kan, jangan ikut-ikutin. Orang Islam yang berjilbab begini, yang berpeci, yang rajin sholat, jangan lagi ikutin itu. Udahlah. Kalau mau ulang tahun Islam ya. Ya kan bu, anak yatim itu panggil berapa lagi bapak di situ? 10 orang ini panggil, kasihkan 5.000 seorang, 10.000, baru berapa? 100.000 itu pak. Sementara karunia Allah yang diberikan Allah kepada bapak selama ini berapa miliar udah? Cuma 100.000 dibuang untuk ibadah kita kepada Allah. Payah rasawan kan? Sementara nikmat Allah itu sudah bermiliar-miliar kita nikmati. Itu yang sebenarnya. Makanya kalau gini, Pak, contohnya gini. Ibu kalau mau berangkat haji dan umroh, kemahalan Ustaz, 29-30 juta, tidak kemana mencarikan itu. Tapi gak dipikirkan dia berapa miliar sudah dikasih Allah sama dia. Coba yang beribu. Mulai dari umur ibu 15 tahun, coba cicil dari 15 tahun itu 10.000 sehari. Sampai sekarang berapa puluh juta sudah dapat ibu. Tapi tak pernah kita terniat ke situ kan? Adalah ada nggak ada. Berapa sudah ongkosnya? 30 juta. Ya ampun. Berapa bu yang dikasih Allah sama ibu? Oh, itu bahaya. 1 triliun pun lebih sudah. Mulai 12 tahun kita sampai kita sekarang 50 tahun. Berapa duit yang bapak dapatkan sudah? Kalau disuruh bapak ibu membayar ongkos udara yang disiapkan Allah untuk kita bernapas, habis kita pak. Oksigen itu 60.000 bisa botol. Sehari semalam habis itu. Sempat berapa botol itu oksigen yang disiapkan Allah tiap hari, enak bernapas. Tapi tidak mau mensyukurinya. 30 juta itu dari kecil kita cicil dapat itu pak. Akal ada niat kita. Kan bapak mau berangkat umroh, cicil lah. Dan sekarang pun bisa itu. Sekarang umur saya 50 Ustaz. Oke, dari sekarang cicil. Niatkan berangkat haji, minimal umroh. Niatkan. Masukkan ke tabungan berapa sehari? 20.000, 30.000, berapa ada lebih mau belanja? 50 dimasukkan. Ya Allah, ini tabungan untuk berangkat umroh. Panggil aku ya Allah. Belum sampai 30 juta pak. Mau nak pula lah TS-nya bupati, mau nak pula lah dia bupati, dia pula lah TS-nya, dia akan bupati naik haji. Akhirnya uang yang dari menabung kita jadi dibayarkan. Bisa aja kan? Kau udah lihat yang kuat. Tidak pak, apa ya? Itu ulang tahun dulu. Jangan kita contoh lagi itu, jangan kita ambil budaya. Sekarang begitu lagi pak, ada saya tengok ini dalam kehidupan kita ini aneh. Saya nyata bapak sekalian. Saya mau sampaikan juga di sini. Ada orang saking gembiranya buat acara di masjid, tepuk tangan di masjid. Coba, pernah bapak bongkar itu bagaimana hukumnya tepuk tangan di masjid? Sepele juga kan? Sepele kan? Tapi hukumnya itu haram. Ada acara, makanya jangan buat acara yang menggembira-gembira di dalam masjid, apalagi bikin perlombaan di dalam masjid. Perlombaan apa itu? Jalan Islami.
perempuan yang sedang dalam layron. Oh, tak boleh. Tepuk tangan yang dibolehkan kalau terpaksa begini ya, bukan begitu. Karena kalau begini, ini budaya kafir Quraisy ketika mengelilingi Ka'bah di zaman Nabi. Makanya dalam surat Al-Anfal ayat 36 Allah menyinggung ini. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa bukaan wa tasbiyah. Tidaklah mereka salat sembahyang di sekeliling Ka'bah itu kecuali bersiul dan bertepuk tangan. Orang kafir Quraisy itu mengelilingi tawaf mengelilingi Ka'bah sambil bertepuk tangan sambil bersiul. Itu budaya orang Quraisy. Maka kita dilarang oleh Allah lewat Al-Anfal ini. Tafsir-tafsir para ulama menjelaskan berarti larangan bersiul dan bertepuk tangan di dalam masjid. Bahkan di luar masjid pun dilarang ini. Tapi sebagian ulama mengatakan tak ada masalah. Tapi ulama-ulama yang keras mengatakan jangan bertepuk tangan dan bersiul karena itu budaya orang kafir. Pernah Pak di sini kan tepuk tangan di dalam masjid? Pernah kan? Pernah. Ke atas hari kita perhatikan lagi. Karena ini tempat ibadah. Jangan tepuk tangan Pak di sini Pak. Bapak baca Quran dengan suara yang lantang. Ada orang sedang sholat, terganggu kehusukannya. Tak apa-apa Bapak baca Quran. Betul Pak? Hah? Kita kaji dulu kitab ini. Tak berpahala kita baca Quran dengan suara kuat, suara kita itu mengganggu kehusukan orang yang sedang sholat, maka bacaan Quran kita itu hukumnya makruh. Tak pahala. Itu masih baca Quran. Maka saya orang-orang yang tahu ini dia apa itu? Saya kalau sudah datang jadi imam saya, tiba-tiba ada orang terlambat, apa itu masbuk, rame-rame, ada 5-6 orang berjamaah membaca ayat Al-Fatihah dengan suara yang nyanyi. Itu saya pelankan saya zikir saya pelankan karena nanti bisa mengganggu. Kecuali sholat sama sholat, itu lain. Kalau zikir sama sholat, fardu itu kalah zikir. Karena zikir sunat, sholat fardu wajib. Sholat fardu itu bisa mengalahkan yang sunat. Jangan salah Bapak. Ya kan? Kalau kita sedang zikir orang sholat fardu, hilangkan suara zikir. Jangan makin dilantak pula. Dendam dia semangkat jadi kawan ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah. Ada yang sholat apa yang masuk kawan ini? Berusaha. Begitu Bapak. Ilmu lama lah ini Pak. Ilmu baru sekarang kita tengok tak pernah lagi. Ilmu lama ya. Begini Pak kalau kesimpulannya. Sarjana iya itu. Sarjana iya tahun 2000-an lah. Itu sudah jauh berkurang ilmu. Jauh ilmu. Beda itu sarjana di atas 2000-an. Itu lebih berkualitas. Yang tahun 90-an tampaknya itu bagus, ilmunya mantap. Tapi kalau udah kesini ke bawah nih sekarang, mau bukti adanya orang Pak tamatan iya ditanya dia tentang maji dan mani nggak tahu. Berparah dia. Anak ibtidaiyah pun tahu dia nggak tahu. Mengarang Ustaz, tidak mengarang, langsung saya di hadapan saya tanya orang. Saya nggak kenal orang tua saya, dia baca. Karena saya mau orang itu bicara sama itu. Apa itu Ustaz ini kan? Kayak belum sampai kaji ke situ katanya. Tamat tidak kan tahu. Sanawiyah 3 tahun, 9 tahun. Masuk aliyah 12 tahun. Masuk 5 tahun, 12 tambah 5 berapa? 17 tahun Pak kuliah. Belum sampai kaji pelajaran ke situ. Jadi itu. Jadi tepuk tangan itu kalau bisa kita kurangi. Jangan di dalam masjid. Dulu sama-sama kita hukum ini kan. Apa boleh tepuk tangan di masjid atau tidak boleh? Ternyata tidak boleh tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Ini bisa di sini untuk sholat dan berzikir saja. Kalau mau acara, maka ini kan lebar pula. Teras-teras itu masih banyak. Luas kita boleh situ. Teras-terasnya itu punya berlebihan. Macam Ustaz ceramah agak mantap sedikit. Apa pula? Apa letaknya bocor-bocornya?
Sekarang kan banyak lagu yang banyak diundang itu karena apa? Itu ciri-ciri kalau bicara sama tadi. Apa ciri-cirinya? Yang pertama enak suaranya, yang kedua banyak lawaknya, yang ketiga ganteng orangnya, yang keempat ada bocor-bocornya. Itu dia yang terbaik. Makanya saya tenang dengan saya Pak Aku dari undang saya ceramah. Kenapa saya musuh saya? Tapi saya bertawa. Kali saya ceramah. Tapi kalau yang begitu yang berguling-guling jadi pasarnya. Ustaz itu putar-putar di sini Pak. Iya. Putar-putar dia sambil menjorin sambil malam dia ajulan sini. Ada putar-putarnya. Bapak sudah kalian saya benar. Berapa lagi? Satu lagi. Oh belum lagi. Jadi barangkali 10 yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya, yang pada kesempatan ini mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Yang pertama tadi kajian fikihnya adalah ulang tahun ya. Ulang tahun itu boleh asal sesuai dengan syariat agama. Apabila melanggar syariat agama hukumnya tasabbuh man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia terpandu dalam golongan ini. Yang pakai ini lagi Pak, 60 tahun, 60 tahun ini 60 biji. Pas kali 58 meninggal atau rombosnya lagi. Yang kedua, jangan tepuk tangan di dalam masjid, ya Pak. Mulai kurang lihat. Kalau Bapak tak percaya saya sampaikan kita yang sudah sukses nanti. Ustaz kamu begini saya sampaikan. Kalau tak percaya Bapak, tanya ke sama yang lainnya baru ku amalkan. Aman begitu dia tidak apa-apa. Ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada kegelapan, nanti kurang nanti kita bersama. Mudah-mudahan tidak ada niat yang lain kecuali niat untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan yang aslinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kita semua pada malam hari ini. Karena waktu sudah dapat, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz dapat menjadi intibar dan sebagai pedoman bagi hidup kehidupan kita sehari-hari. Baik, sudah masuk Isya, kami pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesilapan dan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.